Pria 26 tahun ini asal Wonosobo tak berkutik saat ditangkap tim Resmo Polres Temanggung di sebuah kamar kos di Sleman, Yogyakarta. Pelaku terbukti mencuri baterai litium di menara BTS milik PT XL Smart di Dusun Rejosari, Selo Pampang, Kabupaten Temanggung pekan lalu. Hasil penyelidikan, pelaku datang menggunakan mobil, kemudian memotong pagar pembatas menara BTS, merusak gembok dan gagang pintu box, lalu melepas 3 baterai litium yang terpasang menggunakan kunci Inggris dan obeng. Baterai hasil jarahan itu kemudian dijual senilai 3 juta rupiah dan uangnya untuk foya-foya bersama wanita. Pelaku melakukan aksinya dengan cara memotong kawat pembatas tower, kemudian merusak gembok dan gagang pintu, dan mengamankan baterai litium yang ada dalam box BTS. Baterai ini terhubung dengan BTS provider Excel. Hasil kejahatan digunakan tersangka juga untuk foya-foya. Polisi menyita mobil dan alat bukti lain yang digunakan pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dodo Hartono, iNews melaporkan. Buka pintu nih, buka. Buka. Belum. Buka. Salsi buka. Salsi buka lawang. Salsi buka lawang enggak? Buka lawangnya enggak? Lawangnya buka enggak? Tim Resmo Polres Temanggung meringkus seorang pria di sebuah kamar kos di Sleman, Yogyakarta. Borgol. Siap. Manut. Pelaku ditangkap usai terbukti mencuri baterai litium di menara BTS di Kecamatan Selo Pampang, Kabupaten Temanggung. Penangkapan pelaku berdasarkan hasil rekaman CCTV di sekitar lokasi. Pelaku yang datang menggunakan mobil, memotong pagar pembatas menara BTS, merusak gembok dan gagang pintu box BTS, lalu melepas 3 baterai litium yang terpasang. Barang curian kemudian dijual senilai 3 juta rupiah. Hasil kejahatan digunakan pelaku untuk berfoya-foya bersama wanita. Hasil kejahatan digunakan tersangka juga untuk foya-foya, untuk hiburan dan jalan-jalan. Dijual itu keterangan dari tersangka laku 3 juta. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dodo Hartono melaporkan. Bocoran bensin ya Allah, kayak ngono ya Allah, meledos kabeh. Kebakaran hebat melanda rumah dan toko milik Sugeng Widodo, 56 tahun di Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kobaran api diduga berasal dari anak pemilik rumah yang sedang memasak di dapur, namun tiba-tiba tabung gas LPG-nya bocor. Kobaran api menyambar korban dan atap rumah yang mudah terbakar sehingga cepat merembet dan membesar. Warga tak ada yang berani mendekat karena beberapa kali terjadi ledakan dari dalam rumah tersebut. Widodo, anak dari pemilik rumah yang menderita luka, langsung dievakuasi oleh petugas dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis. Selain mengevakuasi korban, petugas langsung melakukan pemadaman agar api tidak merembet ke rumah warga lain yang ada di sekitarnya. Tadi api berasal dari dapur. Saat memasak sesuatu, mungkin ada gas yang bocor atau mungkin ditinggal kemana sehingga api berasal dari dapur tersebut, akhirnya menyambar rumah sebelahnya. Kebetulan plafonnya dari PVC sehingga api segera membesar. Itu menyambar apa? Ya, termasuk menyambar plafon. LPG itu? Ya, kebetulan di situ ada namanya toko ya, ada LPG, mungkin dugaan bisa bocor atau bagaimana sehingga api membesar. Sempat terjadi ledakan apa tidak, Pak? Ada ledakan tadi, keterangan warga ada ledakan. Dugaan awal masih dalam penyelidikan, kita masih belum bisa memastikan untuk penyebab awalnya di kejadian ini. Ada berapa unit yang dikerahkan PMK? Untuk unit yang ke lokasi kita datangkan 1 unit pumper dan 2 unit supply dari Jombang. Ada korban apa tidak? Untuk korban 1 orang, lukanya belum
tahu masih dapat penanganan di puskesmas terdekat. Selain menyebabkan 1 korban luka, peristiwa kebakaran tersebut juga membuat bangunan rumah dan toko beserta seluruh isinya ludes. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur berunjuk rasa di depan kampus mereka. Dalam aksinya, mereka mendorong pintu gerbang untuk berusaha masuk dan menemui pihak kampus. Tidak lama berselang, pihak kampus menemui mahasiswa dan menggelar dialog untuk mendengar aspirasi mereka. Di hadapan perwakilan kampus, mahasiswa menyampaikan tuntutan agar PLT Rektor segera mundur. Mahasiswa juga menyatakan kosongnya jabatan rektor definitif telah menghambat sejumlah agenda akademik, mulai dari pelaksanaan wisuda, pengenalan budaya akademik bagi mahasiswa baru, hingga penganggaran kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terkendala kewenangan pelaksana tugas. Selain itu, mahasiswa juga membakar ban dan alma mater di depan gerbang kampus sambil membentangkan sejumlah spanduk yang berisi tuntutan. Kita ingin pemilihan rektor ini lebih transparan dan tidak tertutup, yang lebih demokratis. Karena yang ada saat ini pemilihan rektor itu sangat tertutup dan juga kita tidak mendapatkan transparansi atas pemilihan rektor tersebut. Padahal kita sebagai mahasiswa seharusnya kita mendapatkan hak tersebut. Melalui petisi, mahasiswa mendesak agar proses pemilihan rektor dilakukan secara transparan, menolak intervensi politik, serta meminta penunjukan pelaksana tugas rektor dibatalkan. Mereka menyebut penunjukan Ahmad Muzaki sebagai PLT rektor dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasukan Israel menyerbu desa Zautar al-Syarqiyah di distrik Nabatih, Lebanon Selatan. Mereka membakar dan menghancurkan sejumlah rumah warga di desa tersebut hingga kepulan asap tebal terlihat membubung pada Selasa sore. Pasukan Israel bergerak melalui kota Al-Garbiyah di mana dilaporkan terjadi tembakan senapan mesin yang hebat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka, namun otoritas Lebanon melaporkan serangan Israel di Lebanon sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai 12.000 orang lainnya. Komando Pusat AS atau Senkom mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukannya melakukan gelombang serangan lain terhadap Iran. Serangan terjadi di dekat garis pantai Iran dan Selat Hormuz usai Amerika Serikat mengumumkan pemberlakuan kembali blokade angkatan laut di Selat Hormuz di tengah meningkatnya eskalasi. Jet tempur AS terlihat lepas landas dari kapal induk menjelang serangan terhadap target-target Iran. Namun tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh Senkom tidak dapat diverifikasi secara independen. Senkom melaporkan pasukan militer AS meluncurkan serangan terhadap target militer dan infrastruktur Iran selama gelombang serangan 7 jam. Serangan tersebut menandai hari keempat berturut-turut terjadinya eskalasi militer antara AS dan Iran. Kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata usai tanda tangan nota kesepahaman pada 17 Juni.